Sahabat Zona Channel, pasti tahu dong salah satu kunci untuk bertahan menghadapi tekanan hidup adalah dengan terus mempertahankan hal-hal positif dalam diri. Misalnya, kalimat atau pola pikir positif. Namun, sahabat Zona Channel tahu nggak sih, kalau nggak selamanya kalimat atau pola pikir itu selalu bersifat positif. Nah, dalam dunia psikologi, hal itu dikenal dengan sebutan toxic positivity. Toxic positivity adalah kondisi ketika seseorang menuntut dirinya atau orang lain untuk selalu berpikir dan bersikap positif, serta menolak emosi negatif. Selalu berpikir positif memang baik, tetapi akan lebih baik lagi jika kita tidak menolak emosi negatif dalam diri. Bagaimanapun, emosi negatif juga merupakan salah satu bagian dalam hidup tiap orang. Seseorang yang terjebak dalam toxic positivity akan terus berusaha menghindari emosi negatif seperti sedih, marah, atau kecewa dari suatu hal yang terjadi. Padahal emosi negatif juga penting untuk dirasakan dan diekspresikan. Penyangkalan emosi negatif yang terus dilakukan dalam jangka panjang bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan mental seperti stres berat, cemas atau sedih yang berkepanjangan, gangguan tidur, penyalahgunaan obat terlarang, depresi, dan PTSD. Mengenal ciri-ciri toxic positivity. Toxic positivity umumnya muncul melalui ucapan. Orang yang memiliki pemikiran yang demikian mungkin bisa sering melontarkan petuah yang terkesan positif, tetapi sebenarnya merasakan emosi yang negatif. Selain itu, ada beberapa hal yang menandakan seseorang terjebak dalam kondisi ini, yaitu menyembunyikan perasaan yang sebenarnya dirasakan, terkesan menghindar atau membiarkan masalah, merasa bersalah ketika merasakan atau mengungkapkan emosi negatif, mencoba memberi semangat kepada orang lain, tetapi sering disertai dengan pernyataan yang seolah meremehkan. Misalnya seperti, "Yuk bisa yuk, masa gitu aja nyerah?" Atau, "Udah jangan nangis, masa cowok nangis?" Berikutnya itu sering mengucapkan kalimat yang membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya, "Kamu lebih beruntung, di luar sana masih banyak orang yang lebih menderita daripada kamu." Atau melontarkan kalimat yang menyalahkan orang yang tertimpa masalah. Misalnya, "Ambil hikmahnya aja sih, lagian ini kan salah kamu sendiri." Mungkin ucapan positif yang dilontarkan bermaksud untuk mendukung, menguatkan diri atau rasa simpati terhadap masalah yang dialami orang lain. Namun bukan berarti kita harus mengabaikan emosi negatif. Selain dari ucapan, penggunaan media sosial juga dapat memicu toxic positivity. Secara tidak sadar, media sosial membuat tiap orang berlomba-lomba untuk menunjukkan sisi terbaik dalam kehidupan masing-masing. Ketika melihat orang lain yang hidupnya tampak lebih sempurna, mungkin kita akan menjadi lebih mudah sedih atau terpuruk. Bahkan ketika sedang merasa sangat sedih sekalipun, sebisa mungkin untuk menutupinya dari media sosial. Hal ini membuat kita menolak segala emosi negatif demi selalu terlihat bahagia. Nah, ada beberapa cara buat kalian untuk menghindari toxic positivity. Agar terhindar dari toxic positivity dan dampak buruknya atau tidak ingin menjadi sumber toxic positivity bagi orang lain, kamu bisa mencoba beberapa tips berikut ini. Yang pertama, rasakan dan kelola emosi negatif. Emosi negatif yang sedang dirasakan bukanlah hal yang perlu disimpan atau disangkal. Perasaan dan emosi, baik yang negatif maupun positif, merupakan hal yang normal untuk dirasakan oleh seseorang. Untuk itu, kamu boleh meluapkan dan mengungkapkannya demi terhindar dari toxic positivity. Maka cobalah untuk bercerita dan berkeluh kesah pada seseorang yang kamu percaya dan bisa memahami perasaanmu, atau tuangkan saja keluh kesahmu ke dalam buku harian. Kedua, cobalah untuk memahami dan bukan menghakimi. Perasaan negatif yang dirasakan bisa muncul karena berupa alasan, misalnya rasa stres karena pekerjaan, masalah keluarga atau finansial, hingga gejala gangguan mental tertentu seperti gangguan mood. 3. Hindari membanding-bandingkan masalah. Setiap orang memiliki tantangan dan masalahnya masing-masing.
Apalagi tidak semua orang mampu menangani masalah dengan serupa, karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menangani masalah. Keempat, mengurangi penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial yang berlebih dapat membawa pengaruh buruk. Salah satunya, tindakan yang memicu seseorang mengalami kondisi toxic positivity. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk mengurangi penggunaan media sosialmu dengan cara memberi batasan jam untuk bermain media sosial serta mengelola akun medsosmu dengan menyingkirkan orang-orang yang selalu membuat postingan kurang bermanfaat dan memprovokasi emosimu. Daripada menghabiskan waktu untuk scrolling media sosial, lebih baik buatlah dirimu menjadi produktif dengan cara menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, mengasah kemampuan, melakukan me time, atau aktivitas lain yang mampu membuatmu merasa bahagia. Meskipun emosi seperti sedih, kecewa memiliki konotasi negatif, tetapi bukan berarti kita harus menghindarinya. Dalam hidup, kita harus menyeimbangkan emosi positif dan emosi negatif dalam diri.